Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati, siswa-siswi kelas 12 SMA Yabagi 1 Kesugihan, yang insyaallah dan semoga kalian selalu dalam lindungan rahmat, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali dengan saya. Masih ingat? Ya. Khazinatul Asrar, pengampu mapel mulok. Ya, kitab hadis yang sudah biasa kita kaji bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita hanya bisa bertatap muka lewat dunia maya. Yang biasanya kita kan bisa bertatap muka secara langsung, bergurau. Ingat ya, masih ya. Tapi yang masih dalam batas. Akan tetapi memang karena kondisi, maka akhirnya kita cuma bisa melaksanakan KBM-nya hanya lewat daring dalam jaringan. Nggak apa-apalah. Tapi saya harap kalian semua selalu diberikan kesehatan, kesemangatan, ya, semangat dalam belajar, selalu optimis, dan semoga mendapat berkah para kiai. Karena SMA Yabagi didirikan oleh kiai. Amin, Allahumma amin. Ya, masuk pengenalan maneh, tapi di sini saya ingin sedikit. Ya, dulu kan memang pengenalannya cuma sekedar nama dan ya mungkin kurang lengkap atau bagaimana. Saya kira sudah lengkap. Sebenarnya ingin mengenalkan channel mungkin lah ya. Mudahnya kayak gitu ya. Nama saya Khazinatul Asrar. Masa takon mana ya. Mulok yang diampu oleh saya itu hadis, status menikah, anak baru 2, rencana 11. Bergabung di SMA Yabagi mulai tahun 2018. Ya. Jadi pelajaran ini sekaligus niat ingsun ngaji disebarluaskan biar orang yang saya bukan orang pandai, tapi maksudnya belajar bareng biar nanti ada kesalahan, ada yang mau memberi masukan, kritik yang membangun, biar saya mau belajar dan belajar, kalian pun jadi juga mestinya jadi tahu dunia sekarang itu memang sudah harus kayak gitu. Kita nggak bisa menghindar sama sekali ya. Ya seperti itu channel saya Khazinatul Asrar ya. Nama channel saya banyak di situ, silahkan kalian lihat sendiri. Ada pembelajaran seni baca Al-Quran dan lain sebagainya. Iklan sedikit boleh ya. Boleh ya, nggak apa-apa lah menurut saya ya. Terus di awal dulu saya waktu mulai mengajar kalian memang belum sempat mengenalkan metode cara memberi makna ala pesantren dari dulu. Ya mohon maaf, memang waktu atau memang malasnya saya juga nggak tahu. Yang jelas intinya semua orang pasti punya kekurangan, termasuk saya sendiri. Saya bukan orang luar biasa, saya manusia wajar yang banyak kekurangan di sana sini. Ya mohon maaf sekali lagi untuk anak-anakku kelas 12 IPA maupun IPS. Baru kali ini Bapak bisa memberikan ya, walaupun ini juga belum lengkap sebenarnya, tapi paling enggak mewakili untuk anak-anakku yang mungkin belum pernah belajar ya metode memberi makna ala pesantren. Karena dikatakan sulit juga mudah sebenarnya kalau mau belajar, dikatakan mudah juga agak lumayan sulit karena harus mengingat-ingat. Pengenalan cara memberi makna model pesantren itu meliputi satu bentuk ataupun tanda, bahasanya tarkibnya itu ada. Yang kedua makna pegonnya, tulisan Arab tapi bacaannya Jawa sebenarnya, itu makna pegon.
Yang ketiga adalah rujukan. Itu pokok ya dari metode memberi makna menurut atau ala pesantren. Contoh ini saya buatkan tabel sudah ya. Kalau ada kurang nanti kita revisi bersama. Kapan-kapan ketemu ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa lebih nyaman rasanya untuk belajar bareng-bareng. Contoh, umpama kalian memberi makna di dalam kitab bentuk meme seperti ini ya. Kalau kurang besar saya besarkan sedikit, tapi ini udah full ya, sudah full, kayaknya nggak bisa dibesarkan lagi. Mubtada, ini bentuknya meme kayak gini ya, meme, mubtada, meme. Singkatannya meme ini mubtada. Orang Jawa memberi makna dengan utawi. Lah letaknya itu di bagian atas tulisan. Yang kedua khobar, tertulis kho biasanya. Cakupannya kalau yang di pesantren saya yakin sudah paham. Kalau yang belum ya di luar pesantren ya silahkan kita belajar bareng. Kalau ada salah dari para ahli saya mohon revisi ataupun pembenarannya, karena saya masih hamba yang dhaif, masih lemah, kurang di sana sini. Khobar kho singkatannya ya, mungkin khobarnya mubtada, khobarnya kana wa akhwatuha, khobarnya inna wa akhwatuha. Orang Jawa memberi makna dengan iku, tulisannya sama di bagian atas tulisan. Jadi kalian nanti membeli kitab khusus yang belum punya atau sudah hilang ya, biar dicoba lagi menora lalen. Nah ini bisa dibesarkan ternyata, tapi agak lama ya, agak lama. Terus untuk yang ketiga bentuk fa, huruf fa ini untuk menunjukkan bisa fa'il, naibul fa'il, isimnya kana wa akhwatuha, isimnya inna wa akhwatuha. Dan yang ini untuk yang tidak berakal kalau fa. Kalau fa ada alifnya untuk yang berakal. Ya, singkatan fa, fa'il ya. Singkatan tapi pencakup ini semua sebenarnya ya. Karena asal mulanya juga mestinya mungkin ya enggak begitu beda. Kalau aslinya sih mubtada khobar, cuman kita nggak sejauh itulah. Pokoknya kalau penulisan dalam makna kayak gitu saja. Nah itu letakkannya juga di bagian atas. Yang berikutnya naat, naat ataupun sifat ya kata lain. Naat singkatan nun, sifat singkatan dari swat ini. Orang Jawa beriman dengan kang, tulisannya juga di bagian atas. Ini maaf agak denung kelas telu kok diware. Untuk mengulang saja karena saya dulu maaf belum sempat sampai sekarang menjelaskan tentang ini cara memberi makna. Jadi saya ingin ya, paling enggak kalian tahu metode ya, metode cara memberi makna yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di pesantren. Terus nomor 5 ba dengan dal disambung itu singkatan dari badal. Orang Jawa memberi makna dengan rupane badal. Sama tulisannya juga di bagian atas. Terus lagi mim fa itu singkatan dari maf'ul bih, maf ya. Ada yang ya silahkan, tapi ini yang masyhur, pakai yang masyhur. Maf'ul bih orang Jawa beri makna dengan ing, letaknya juga di atas tulisan. Maf'ul mutlak mim ta ya ataupun masdar, makna Jawanya kelawan, juga di atas tulisan. Terus dzaraf dha pakainya maf'ul fih, singkatan lain ya, dha ing dalem maknanya. Yang berikutnya hal. Orang Jawa menulisnya dengan hale, hale maknanya hale tulisan Jawanya. Tak singkatan dari tamyiz, orang Jawa beri makna apane. Ini semua masih di atas tulisan ya. Jim di atas tulisan, jawab mongko maknanya. Ya. Jadi kalian lebih simpel maknanya, nanti enggak tulis mongko kelamaan ya. Lebih simpel seperti ini pakai tanda-tanda. Taklil ain singkatan dari ilat, krono, letaknya di atas tulisan. Lah yang berbentuk titik 3 di garis bawah namanya sya'an, kelakuan orang Jawa. Biasanya cirinya kalau ada dhamir dirujukan kemanapun nggak ada yang pas, itu biasanya pakai tanda kelakuan ya. Itu masih yaitu tadi ya, bagian ailat itu terakhir yang di bagian atas. Yang di bagian bawah tulisan tadi kayak sya'an, kelakuan. Terus nun tanda di bawah tulisan nafi, singkatan nafi artinya ora. Terus jim, ada tadi jim, kalau jim di atas jawab, kalau jim yang di bawah ini khusus di bawah jamak, artinya beberapa, jamak piro-piro.
terus lagi tentang huruf-huruf ini. Huruf ada huruf jar, huruf athof, ya, dan huruf-huruf yang lain ini tidak semua, belum lengkap memang. Sebagian besar sudah saya masukkan, nanti tinggal yang lain menyusul. Atau mungkin kalau perlu memang nanti insya Allah saya usahakan akan saya kirim lewat itu berbentuk Microsoft Word boleh, atau PowerPoint juga nggak apa-apa. Nanti saya kirim ke wali kelas kalian masing-masing, baik untuk kelas 10, 11, 12. Semua akan saya usahakan saya beri, ya. Untuk belajar bareng. Contoh makna huruf jar di sini, ya, min, sangking, ila, marang atau tumekoan, sangking, ala, ing atase, fi, ing dalam, ruba, pirang-pirang. Kalau sudah hafal nanti kan simple, tidak usah dimaknai. Bak kelawan kaf koyo lam kadue. Huruf athof contoh wawu lan, fa mongko nuli, suma nuli, au utawa, am utawa, ima ono kalane, bal balik, la ora, lakin na tetapine, hatta sehingga, ya. Amil awasah sama, amil awasah ada inna, anna, ya, teman setune, lakin na tetapine, ka anna kaya sak temene, laita menawa-menawa, la ala menawa-menawa, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita itu nanti bisa kalian review lagi, ya, bisa kalian review lagi untuk masalah itunya, ya. Kalian baca-baca, kalian ulang videonya, ya, biar kalian lebih paham. Nah, untuk bentuk rujukan, ya, rujukan tadi materi yang ketiga adalah rujukan. Nah, rujukan ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali kalian ketahui. Bentuk rujukan silakan bebas, cuman yang merujuk di bawah rujukannya di atas. Ingat, yang merujuk di bawah rujukannya di atas. Atas tulisan, bawah tulisan maksudnya. Yang merujuk di bawah tulisan rujukannya di atas tulisan. Ya. Ini hadis yang mau kita pelajari, hadis ke-30. Ya, hadis mulai ke-30 lagi kita ulang sedikit. Karena mungkin bok-bok ada yang lupa atau bagaimana, kita ulang sedikit mulai dari hadis ke-30, ya. Hadis ke-30 kita bahas. Masih ingat ya karya siapa coba? Wis pati-pati Arab khotam, kalian lupa nama pengarangnya, ya. Apa? Coba hadis ke-30. Coba hadis ke-30 apa? Hadis ke-30. Pengarang kitab Arba'in siapa coba? Ya, lupa, ya, lupa. Misalkan, ya, jadi pengarang kita Arba'in kita hafal, kita toko kartun aja hafal, yang kita kayaknya nggak dapat manfaat apa-apa, cuma terhibur saja, ya. Apalagi ini pengarang kitab yang insya Allah kita bisa mendapatkan barokah doa beliau, ya, doa beliau. Ya, hadis ke-30 ini karya enggak harus kita kitab ini kata Arba'in Nawawi itu karya Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Maryi Ad-Dimashqi, ya. Ingatlah, kayaknya saya yakin kalian masih agak ingat. Kalau agak lupa ini saya sudah tuliskan juga, kalian lihat saja ada itu. Lahir tahun 631 Hijriah atau Masehinya 1233 Masehi. Tepat wafatnya 24 Rajab 676 Hijriah atau tahun Masehinya 1273 Masehi. Usianya dulu sudah saya ingatkan sangat pendek sekali tapi barokah, 45 tahun menurut hitungan Hijriah. Masehi malah masih 44. Yang umur masih muda waktu itu 4,5 tahun saja sudah hafal at-tanbih. Luar biasa cerdasnya, Masya Allah. Dalam kehidupan beliau, ya, beliau cuma menghabiskan waktu untuk apa? Untuk mengabdikan diri beliau untuk berkhidmah kepada ilmu. Bahkan karena beliau mengabdikan dirinya untuk ilmu saja, sampai beliau tidak pernah terfikir untuk menikah. Luar biasa kan? Ya. Ya, di sini juga saya belum pernah dulu menyampaikan tentang ilmu hadis, ya. Ini lebih baiknya saya kenalkan juga, jangan sampai kita sudah mengkaji hadis ini terus tentang ilmu hadisnya sedikit saja nggak kenal. Akan saya perkenalkan ilmu hadis dibagi menjadi dua,
Ya, untuk yang sudah pernah ya alhamdulillah, yang belum ya kalian perhatikan. Ilmu hadis itu satu namanya ilmu hadis diroyah. Nama lainnya yaitu ilmu mustalahul hadis. Yang dengan ilmu ini kita bisa mengetahui jalur atau alur periwayatan serta teks hadisnya. Adakah pemalsuan atau tidak ketahuan. Cara menerima hadisnya, cara menyampaikan hadis, sifat para perawi dan lain-lain. Nah, yang menjadi topik pembahasan dalam ilmu mustalahul hadis adalah jalur periwayatan, teks hadisnya, yang akhirnya hadisnya tersebut diketahui sahih, hasan atau yang lain. Dan buah hasil daripada mempelajari ilmu mustalahul hadis ini, kita jadi tahu mana hadis sahih. Nah, kalau hadis sahih kita tahu, kita mengamalkannya dengan dalil yang valid namanya. Dalil yang kuat, tidak sekedar asal dalil, enggak kama qala kalender apa yang telah dikatakan oleh kalender perawi ini jelas. Yang kedua namanya ilmu hadis riwayat. Ilmu hadis riwayat itu ya kitab-kitab yang isinya cuma membahas hadisnya, ya hadisnya, bukan ilmu tentang hadis. Ilmu tentang hadis namanya hadis diroyah, atau yang dikenal dengan ilmu mustalahul hadis. Nah, ilmu hadis riwayat itu kayak Bulughul Maram, Jawahirul Bukhari, ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Dawud dan lain sebagainya. Termasuk kitab Arba'in Nawawi namanya ilmu hadis riwayat. Kalau ilmu hadis riwayat itu tentang jalur periwayatannya gimana, cara menerima hadis dan lain sebagainya itu. Ya. Jadi mudahnya ilmu hadis riwayat itu ilmu yang mencakup tentang penukilan apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ucapan, tindakan, ketetapan ataupun sifat. Nah, topik yang menjadi pembahasan dalam ilmu hadis riwayat adalah zatnya Rasulullah sendiri, dari apa yang menjadi kekhususan beliau. Dan buat dari ilmu hadis riwayat adalah menjaga dari kesalahan pada penukilan apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita masuk ke hadis yang ke 31 ya. Ini memang untuk pertemuan Rabu, memang sudah saya rekam dulu karena saya kalau di hari Rabu harus ada tugas atau ngaji juga di tempat mertua saya, ya. Saya baca, ini ada harokatnya dan kayaknya untuk kalian nggak begitu kesulitan. Kalian nanti memberi makna seperti biasa itu loh, makna gandul, ya. Ya. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi hadiah Fatihah untuk semuanya, khusus untuk pengarang kitab Arba'in Nawawi, ya. La hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. كما ذكر الناس خصوصا لتكشف المقصود مسؤولية تقدر خالص آخرهم وتشت الشيخ كم درس ولله كي يخرج بشوي هاي شوية درس الشيخ هلان كان مسؤول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح كي بدوي حنفي وزوجتك مستر بدوي كي حسب الله بدوي كي محسن وزوجتك شهد ملك شهود ملك محترم بدوي جميع مؤسس المعهد الإسلامي في كسوكيان جميع من ذكر أسماءهم جميع شيخي من أرواح keluarga besar SMA Yabaki ingkang sampun ngrumiyi ini muslimin muslimat wal mukminin syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li husuli jami' maqasidil qadai hajat, khususan hajat keluarga besar SMA Yabaki, Yayasan Baki, pondok-pondok kang wonten ing kesugihan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
wa ila ruhi musannifi hadzal kitab yakni Asy-Syaikh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibni Syaraf bin ibni Syaraf An-Nawawi Al-Mar'i Ad-Dimashqi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh ya maaf, mulainya hadis ke-31 untuk kelas 12. Nanti kelas 11-nya yang mulai hadis ke-30. Ya, maaf. Kalian buka hadis ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. An Abil Abbas dan ceritake saking Abil Abbas, nama sebenarnya Sahlin ya, Ibni Sa'din, Sahal bin Sa'ad. Sahal putra Sa'ad, Sahal itu punya putra namanya Al-Abbas. Radhiyallahu muga-muga pareng ridha sapa Allahu Gusti Allah anhu sangking Al-Abbas ya. Ya. Kala ngendika sapa Sahal bin Sa'ad ya. Titik 2 isinya. Jaa sowan sapa rajulun wong lanang. Kalau agak telat kalian review lagi, dipelani, dibuka lagi YouTube-nya, bola channel saya atau buka di lewat website ya, website SMA Ayabaki. Sapa rajulun wong lanang sowan ilan nabiyyi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko nuli matur sapa rajul mature ngene, ya Rasulullah, do utusane Gusti Allah, dullani nedahno panjenengan ne ing kula ala amalin ing atase amal perbuatan apapun iza amiltuhu kang tetkalane ngamal sapa ingsun ing ngamal ahabbani mongko nyenengi ni ing kula sapa Allahu Gusti Allah. Diceritakan dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa ada seseorang pernah itu seorang laki-laki sowan kepada Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, coba saya kasih tahu dong amalan yang kira-kira ketika saya beramal maka saya dicintai oleh Allah. Akibatnya saya dicintai oleh Allah. Tidak cuma itu, wa ahabbani lan nyenengini ing ingsun sapa annasu menungso. Tidak cuma dicintai oleh Allah, tapi saya juga dicintai oleh orang. Dalam arti positif, bukan negatif ya, nyun sewu ya. Positif. Dicintai oleh orang lain. Banyak orang yang suka kepada kita. Oleh Rasulullah dijawab, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah karena sebuah amalan yang kamu lakukan, kamu dicintai oleh orang ya. Faqala mongkon jawab sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya, izhad zuhudo sira fid dunya ing dalam dunya, geding ojo kemantil-mantil, jangan terlalu diperbudak. Contoh diperbudak oleh dunia, kalian punya sandal baru, kalian takut memakai untuk beribadah, mbok ilang. Itu namanya diperbudak oleh dunia. Disimpan. Wis disimpan brukna kresek dilebokna kotak lebokna kotak meneh sampai dengan lapisan beribu-ribu lapisan. Dikunci, kuncinya malah hilang. Rugi. Ora iso nganggo. Itu namanya terperbudak atau diperbudak oleh dunia. Kalau kamu mau zuhud dalam urusan dunia, kamu mau istilahnya tidak terlalu diperbudak oleh dunia, yuhibbuka, mongko nyenengi ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah ya. Jadi perhatikan di lafal kalian, teks kalian ya, maknanya pelan saja.
Wazhad lan zuhudo sira fima ing dalem barang indan nasi kang ing dalem sandingi menungso yuhibbuka mongko nyenengi ka ing sira sapa annasu menungso. Jadi kalau kamu mau zuhud terhadap dunia, tidak mencintai dunia, tidak mau diperbudak oleh dunia, pasti kamu akan dicintai oleh Allah. Kalau kamu ingin dicintai oleh orang lain, maka janganlah kamu terlalu berharap milik orang lain untuk menjadi milikmu. Ya, wazad fima indan nas. Syukuri saja, alhamdulillah tanggaku bisa tuku mobil, aku malah bisa nunut. Bukan muga-muga ngesuk tabrakan, muga-muga ngesuk bocor mobil. Jangan. Itu namanya tidak zuhud pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau kamu zuhud, ya, tidak diperbudak oleh apa yang menjadi milik orang lain, itu kamu tidak ada keinginan untuk memiliki harta orang lain. Dan itu pasti orang akan suka, ya. Umpama pun kamu menjadi orang yang nunut tok akhirnya, ya kamu harus berhati-hati saja menjaga sikap. Jangan wong jenengin nunut malah kon sing duwe mobil, Kang wis siap burung Kang ki mobil wis siap, kok disit kenyang lagi udarep kelamben disit, engko disit sabar ngapa. Lah itu namanya kamu yang memang keterlaluan juga, ya. Jadi harus berhati-hati juga. Karena apa? Orang kalau sudah berhubungan dengan orang lain itu sangat rentan, ya, karena ada yang namanya iblis yang itu dia sudah mengaku sebagai musuh manusia. Innahu lakum adu. Maka kalian kalau mau terlepas dari iblis, kalian jaga sendiri, kalian minta perlindungan kepada Allah. Dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan bahwa kalau setan itu, iblis itu dipersilakan oleh Allah menggoda manusia, anak turun Adam sebanyak mungkin, silahkan untuk dijadikan teman nanti di neraka. Tapi ingat, orang-orang mukmin tidak akan bisa digoda. Lah, cara menjadi mukmin sejati itu apa? Cara menjadi mukmin sejati adalah kalian mau mendekatkan diri, selalu berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi secara makna lengkap atau terjemah lengkapnya, hadis ini diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu perbuatan yang jika aku mengerjakannya maka aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka sabda beliau, zuhudlah engkau pada dunia, pasti Allah mencintaimu, dan zuhudlah engkau pada apa yang dicintai manusia, pasti manusia mencintaimu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya juga. Ini kalau kita lihat di Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 4102. Banyak itu, ya. Itu sedikit tentang apa namanya? Hadis ke-31, yaitu bukan ke-30 ya, maaf tadi ada kesalahan. Ke-31 yaitu zuhud terhadap dunia. Karena dengan zuhud terhadap dunia, insya Allah kita akan kita akan dicintai oleh Allah. Dan kalau kita zuhud, tidak terperbudaki atau diperbudak oleh harta milik orang lain, maka kita pun akan dicintai oleh orang, ya, orang. Jadi yang terpenting adalah kita dalam kehidupan ini intinya tetap di jalan yang lurus, ya, tetap di jalan yang lurus. Jangan suka melirik milik orang lain, itu sangat berbahaya sekali, ya, sangat berbahaya. Jangan sampai, ya, kita dengan kepemilikan orang lain turut campur, itu sangat rentan dalam kehidupan seseorang. Cari selamat saja, ya, cari selamat saja. Ya, itu nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan coba. Ini yang pertama masih belum saya kasih tugas. Untuk pertemuan berikutnya hadis ke-32 insyaallah saya akan kasih tugas. Selamat belajar, ya. Pesan saya selalu di masa pandemi COVID-19 ini, jaga kesehatan,
tetap di rumah. Kalau yang di pondok tetap di pondok, pakai masker, cuci tangan dan semuanya sebenarnya ya. Sergap adus ojo adus nek pendak bulan suro ya. Mandi intinya cuci tangan sering ya, sering dengan air mengalir. Kalau punya ya hand sanitizer boleh. Nah kan, jangan karena kita daring terus kalian tidak bersemangat. Ingat, ilmu yang akan membawa kita menjadi orang yang berguna, orang yang dihormati, orang yang istilah derajatnya diangkat ya. Tanpa ilmu niscaya kita akan dihinakan. Maka walaupun kondisi cara belajarnya seperti ini, kalian harus tetap semangat, jangan patah semangat ya. Masih ingat ya, harus jaga kesehatan. Walaupun di pesantren banyak orangnya nggak masalah ya, kalian tetap jaga kesehatan. Buat ceria atau apalah cara biar semangat, lari-lari di lingkungan pondok juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Seperti itu untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk tadi ada metode memaknai, kalian nanti insyaallah saya usahakan saya cetak, saya perbanyak, terus di sebar ke kalian semuanya. Atau kalau enggak lebih simpelnya nanti saya kirim lewat aplikasi Office, yaitu mungkin Microsoft Word atau yang lain, nanti tergantung lah. Saya akan usahakan daripada kita enggak punya alat seperti itu. Sangat penting sekali. Nanti saya kirim lewat wali kelas kalian semua insyaallah. Sampai berjumpa kembali. Sebelumnya kita tutup dengan kafaratul majlis. Masih ingat tujuannya apa? Agar kesalahan-kesalahan yang ada di majelis tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim daiman ala ahmada. Shalli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.